Oke, pada video kali ini kita akan membangun jaringan WLAN dan juga hotspot management. Oke, langkah awal kita aktifkan terlebih dahulu wireless tables dengan klik WLAN 1, kemudian klik tanda centang untuk mengaktifkannya. Setelah itu kita akan membuat alamat IP-nya. Klik IP, address, klik tanda plus. Nah, kemudian kita masukkan IP-nya, baik kelas A, B maupun C. Di sini kita contohnya IP kelas C. Nah, kemudian kita akan menyeting untuk wireless-nya. Kita klik 2 kali, kemudian pilih tab wireless, kemudian pada modenya kita pilih upper bright, dan untuk SSD-nya atau nama dari jaringannya yaitu bebas. Di sini contohnya TKJ oke. Kemudian klik apply oke. Nah, setelah itu kita akan membuat DHCP server supaya nantinya si WLAN ini bisa memberikan IP secara otomatis ke setiap klien yang mengaksesnya. Oke, setelah itu kita konekin. Nah, sini sudah terkonek. Nah, kita akan mengetes nih apakah dia sudah menemukan internet atau belum. Maka kita harus terlebih dahulu mematikan jaringan LAN-nya atau Ether 2-nya tadi dengan cara kita ke control panel, pilih network and sharing, kemudian change adapter, dan kita disable. Sini kita konekin dulu. Nah, setelah terkonek nantinya maka kita bisa disable untuk Ether 4-nya. Karena kita di sini akan mengetes apakah WLAN ini sudah bisa memberikan akses internet atau belum. Saya coba buka Google, kemudian kita refresh atau bisa kita search situs YouTube contohnya. Nah, di sini ternyata WLAN-nya sudah ada akses internetnya, maka kita sudah berhasil. Kemudian kita hidupkan kembali untuk Ether 4-nya. Kemudian kita reconnect untuk WiFi-nya. Kita disconnect untuk WiFi-nya. Nah, setelah itu kita akan membangun namanya manajemen hotspot. Nah, di sini kita hapus dulu DHCP server untuk WLAN satunya, interface WLAN satunya. Dengan diklik, kemudian klik tanda min. Setelah itu kita pergi ke IP, klik IP. Setelah itu hotspot. Nah, kemudian pada tab servers, kemudian hotspot setup, hotspot interface WLAN 1, kemudian next saja di sini. Nah, untuk DNS-nya kita bisa memasukkan alamat DNS dari modem dan juga default Google. Yaitu default Google itu 8.8.8 dan juga 8.8.4.4 dan untuk modem yang 192.8.1.24. Kemudian next, kemudian masukkan DNS-nya. Untuk DNS-nya kita samakan saja TKJ oke, SCHID. Atau teman-teman bisa pakai nama sendiri. Kemudian oke. Setelah itu kita bisa bikin user atau untuk nantinya memasukkan user dan password. Sini contohnya nama saya dan password. Kemudian apply oke. Setelah itu kita konekin. Nah, fungsi DNS tadi itu untuk sebagai alamat webnya, web loginnya. Kita tunggu. Kita coba disable dulu untuk Ether 4-nya.
Kemudian kita konekin wifi-nya. Nah, kemudian di sini kita langsung dibawa ke halaman loginnya. Nah, kemudian kita masukkan tuh tadi user dan password yang sudah kita buat. Kemudian klik OK. Nah, setelah itu kita sudah masuk login. Nah, secara otomatis kita pun sudah bisa mendapatkan akses internet. Hampir sama seperti hotspot di HP. Hanya saja perbedaannya ini di Mikrotik dengan settingan yang lebih lengkap. Di sini kita tes ya dengan search beberapa situs. Nah, setelah itu kita masukkan alamat DNS tadi. Kemudian kita log off. Maka ketika kita log off ini, kita tidak dapat akses internet. Nah, seperti Facebook ya. Kita refresh, maka dia tidak mendapatkan internet. Kemudian kita login lagi. Nah, kita pun dapat internet lagi. Jadi seperti itu untuk hotspot. Nah, di hotspot juga nanti ada fitur IP binding dan walled garden. Nah, sebelum itu kita kembali lagi ke Winbox. Kita pilih match address-nya. Ini IP address-nya dari WLAN tadi. Karena kan Ether 4 sudah kita down. Kemudian kita akan membuat IP binding dan juga walled garden. Nah, fungsi IP binding ini yaitu untuk memberikan keluasan. Jadi ada user yang bisa dapat internet tanpa harus login. Dan juga ada user yang sudah login tapi tidak bisa dapat internet. Nah, sedangkan walled garden fungsinya nanti yaitu untuk memberikan user yang belum login namun dia bisa mengakses situs tertentu. Oke, langsung saja kita praktekkan. Nah, di host, pilih host. Nah, host ini terhubung pada satu klien, yaitu PC yang tadi sudah menghubungkan dengan WLAN yang sudah dibuat. Jika ada banyak lagi yang mengaksesnya, maka di sini tampilan hostnya ada banyak. Nah, setelah itu kita klik kanan, pilih IP binding. Nah, pilih di sini yang pertama yaitu kita pilih blockade. Nah, blockade ini yang nantinya tidak akan memberikan akses internet kepada klien meskipun dia sudah login. Setelah itu kita refresh. Padahal di sini kita sudah login, tetapi kita tidak bisa men-search situs Facebook. Oke, kita kembali lagi ke bagian DNS-nya atau website dari hotspot yang sudah kita buat. Di sini no internet ya. Nah, di sini lihat, maka kita sudah dapatkan internet kembali. Kemudian kita log off.
kita refresh, maka dia tidak dapat internet. Kemudian kita konekin lagi, tadi sempat terputus. Connected. Oke. Kemudian kita kembali ke DNS web dari hotspot. Di sini kan kita tidak dapat internet karena kita belum login. Nah, kemudian yang kedua, dikonek terlebih dahulu. Yang kedua yaitu klik kanan, klik binding, kemudian bypass. Nah, fungsi dari bypass ini memberikan akses internet kepada klien meskipun dia belum login. Kemudian kita refresh nih. Tadi kan kita belum login ya. Nah, maka di sini sudah mendapatkan internet. Ini kita belum login ya. Nah, itu dari fungsi dari IP binding tipe bypass. Nah, di sini kita melakukan login log off setelah kita mematikan IP bindingnya. Nah, kemudian yang ketiga yaitu tipe reguler. Nah, tipe reguler ini sama seperti awal saat kita mengakses WLAN hotspot kita, yaitu akan ada keterangan untuk memasukkan user dan password. Itu reguler. Kita login. Oke, setelah itu kita akan membuat fitur wallet garden. Kita kembali ke Winbox, pilih option wallet garden, tap wallet garden. Nah, kemudian di sini kita pilih servernya itu hotspot 1. Kemudian destination hostnya yaitu situs yang ingin kita akses, misalkan di sini YouTube. Kemudian search addressnya bisa kita menggunakan network dari WiFi ataupun alamat address. Kalau network itu nanti keseluruhan klien yang mengakses. Tapi kalau kita hanya memasukkan alamat IP dari satu klien, maka hanya klien itu yang dapat mengaksesnya. Setelah itu kita refresh. Nah, di sini tidak bisa Facebook, tapi kita coba YouTube ya. Kita coba YouTube. Oke, kita bisa memasukkan lagi youtube.com. Nah, di sini YouTube bisa kita akses. Kita dapat internet untuk mengakses YouTube. Nah, sedangkan untuk Facebook ya, untuk Wikipedia itu kita tidak dapat mengaksesnya karena fungsi dari wallet garden hanya memfokuskan situs yang diberikan akses kepada klien agar nanti bisa diakses. Jadi itu fungsi dari wallet garden. Nah, jika wallet garden ini kita hapus, maka dia kembali lagi tidak bisa mengakses sebelum kita login. Oke, jadi itu saja. Sekian, terima kasih.